Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kasus perundungan anak di sekolah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Komisi 10 DPR RI mengecam pihak-pihak terkait untuk menangani kasus perundungan anak agar ditangani dengan serius. Kasus perundungan anak terus menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Ironisnya, perundungan bahkan terjadi di lingkungan sekolah, tempat seharusnya anak-anak belajar dan berkembang. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengecam hal tersebut. Menurutnya, kasus perundungan anak di sekolah perlu ditangani dengan serius oleh pihak-pihak terkait. Ia menilai, masalah bullying merupakan fenomena serius yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan satuan pendidikan. Pasalnya, perundungan yang kerap terjadi sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang mengganggu psikologis dan mencederai fisik korban. Jadi peran daripada di lingkungan sekolah, peran daripada guru BP ini perlu diintensifkan, dimaksimalkan, sehingga dengan demikian kasus-kasus seperti ini tidak berulang dan berulang lagi. Gitu. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memberikan perhatian dengan membuat surat edaran khusus pada sekolah-sekolah di dinas-dinas di seluruh Indonesia untuk melihat ini secara serius. Dan terutama tadi yang saya sampaikan bahwa peran di sekolah, di unit sekolah itu peran dari guru BP ini penting untuk memperhatikan, melihat sejak dini perilaku-perilaku anak-anak yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang perilaku aneh tadi. Diperlukan upaya preventif dan serius untuk memutus mata rantai perundungan anak di sekolah. Peran aktif pemerintah, orang tua, serta guru menjadi kunci menekan perilaku bullying tumbuh subur dan menghantui anak-anak kita. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam sidang umum APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen meminta komitmen dari semua parlemen Asia untuk terus mengawal perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Palestina. Dalam sidang umum Asian Parliamentary Assembly atau APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, Ketua BKSAP DPR RI Fadly Zon kembali meminta komitmen Parlemen Asia untuk terus mengawal perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Isu ini kembali ditekankan sebab pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina masih terus berlanjut sampai saat ini. Pasca berdirinya Komisi Palestina pada tahun 2023 lalu, Fadly kembali meminta komitmen Parlemen Asia untuk terus mengawal perintah Mahkamah Internasional dalam pencegahan aksi genosida Israel terhadap rakyat Palestina. Menekankan kembali pentingnya isu Palestina ini dengan sudah terbentuknya Komisi Palestina dan kita membentuk sebuah misi khusus atau special mission untuk ke Rafah dalam rangka untuk memonitor situasi kemanusiaan yang terjadi di sana. Ini adalah bagian dari diplomasi parlemen atau parliamentary diplomasi. Senada dengan itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengecam invasi Israel di Palestina yang tidak hanya memakan korban, tetapi juga meluluhlantahkan situs budaya keagamaan di Palestina. Israel melakukan penyerangan yang begitu membombardir Palestina, juga merusak situs-situs budaya, warisan budaya. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian penting agar ke depan situs-situs budaya, warisan luhur budaya, baik itu tempat suci, kalau di situ kemudian masjid, gereja, itu dibombardir. Nah, tentu kita ingin mengawal dalam isu-isu standing committee dalam bidang sosial dan juga cultural ini. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Kuliah tunggal dengan skema cicilan via pinjaman online kian meresahkan masyarakat. Komisi 10 DPR RI menyampaikan perlu adanya evaluasi menyeluruh terkait sistem pendidikan di Indonesia yang semakin menuju ke arah liberal, serta pemerintah harus hadir untuk menunjang masyarakat kurang mampu menjangkau jenjang pendidikan tinggi.
Polemik pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT di beberapa kampus dengan skema cicilan via pinjaman online kian meresahkan masyarakat. Skema ini dinilai berpotensi menjerat dan menyulitkan orang tua dan mahasiswa. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji, diperlukan evaluasi menyeluruh tentang sistem pendidikan di Indonesia yang kini semakin menuju ke arah liberal. Ia menekankan pemerintah harus hadir untuk menunjang masyarakat kurang mampu menjangkau jenjang pendidikan tinggi. Karena terlalu dibiarkan arah sistem pendidikan kita yang mengarah ke liberalisasi. Jadi hitung-hitungan udah seperti hitung dagang. Jadi padahal Undang-Undang Dasar kita kan tidak liberal kan. Itu kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dan juga partisipasi masyarakat. Nah, kalau sekarang ada UKT mahal membebankan mahasiswa atau larinya ke pinjaman itu ya sistemnya yang salah, jangan digiring ke liberalisasi. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar kita ya. Ya pasti akan terjadi ketidakmampuan. Ya, jelas biaya akan semakin meningkat. Seperti PTNBH itu juga udah konsep liberal ya, mencari dana sendiri dari mahasiswa. Nah itu harus kita kembalikan lah. Ini evaluasi buat sistem pendidikan kita. Kembalikan ke Undang-Undang Dasar kita aja. Lebih lanjut, Nuroji berharap pemerintah turun tangan untuk segera membenahi polemik ini dengan segera menetapkan kebijakan yang melindungi hak-hak primer masyarakat mendapatkan pendidikan. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada 30 kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Apa yang menyebabkan kasus perundungan ini semakin marak di Indonesia? Lalu bagaimana sejauh ini kurikulum Merdeka membina karakter generasi penerus bangsa? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, perundungan yang terjadi di kalangan siswa tidak mengenal jenjang pendidikan dan status dari sebuah sekolah. Kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama saat rapat dengan Mendikbudristek. Pembinaan karakter harus diperkuat dalam kurikulum pendidikan. Tim redaksi TV Parlemen telah merangkumnya dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, ada 30 kasus bullying atau perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023. 80% terjadi di sekolah yang dinaungi Kemendikbudristek dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Dari 30 kasus perundungan pada 2023, 50% terjadi di jenjang SMP sederajat, 30% di jenjang SD sederajat, 20% di jenjang SMA, SMK sederajat. Kasus perundungan di sekolah tidak pernah lepas dari perhatian Komisi 10 DPR RI, terutama saat rapat dengan Mendikbudristek. Pemerintah diminta segera mengambil langkah serius menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Salah satunya dengan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah.
Untuk membantu pembentukan karakter siswa, termasuk kesehatan mental siswa itu sendiri, pemerintah seharusnya menyadari pentingnya keberadaan guru yang khusus melakukan bimbingan konseling mulai dari tingkat SD hingga SMA. Guru bimbingan konseling bukan hanya untuk membimbing atau mengatasi siswa yang melanggar aturan sekolah, tapi juga membimbing para siswa memiliki keterampilan sosial, memahami dan memecahkan masalah yang terjadi, serta membantu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita memaknainya guru bimbingan konseling tuh gini, kalau yang bandel pasti dipanggil gitu. Padahal sebetulnya bukan, bisa jadi anak yang tertekan di rumah membutuhkan penyaluran cerita, curhat sama guru bimbingan konseling bisa. Sayangnya nih SD itu nggak ada guru bimbingan konseling. Kalau anak sekarang bilang toxic family gitu ya, itu kan harus diselesaikan. Bisa jadi orang tua tidak menyadari, tapi ke sekolah lihat bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan, harus diatasi, maka kemudian harus ada guru yang secara khusus melihat. Nah, ini jadi bagian yang mestinya difikirkan oleh pemerintah. Saat ini kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mengacu pada kurikulum Merdeka yang disusun dan diluncurkan pemerintah dalam berbagai episode atau tahap. Sayangnya, kemampuan mendasar dalam pembentukan karakter siswa sejak pendidikan dasar masih kurang. Anak-anak sejak pendidikan dasar sudah dibebani dengan berbagai proyek pelajaran yang tidak jarang membuat siswa tidak lagi memaknai prosesnya karena lebih dituntut hasil akhir. Akibatnya, siswa kehilangan kemampuan menceritakan kendala atau persoalan yang dihadapi, termasuk kondisi emosional siswa saat mengerjakan proyek dari guru yang akhirnya memicu tumbuhnya bibit bullying. Ketika berbasis proyek, dasarnya itu harus diberikan dulu. Nah, di kita beban pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu sangat besar. Mestinya mereka sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang mendasar saja. Bahasa, kemampuan berbahasa, terus soal bagaimana mengemukakan perasaan, mengemukakan pikiran, itu kan terstruktur ya pengetahuan berbahasanya. Perbaikan dan penguatan pendidikan karakter bagi siswa sejak tingkat dasar tidak hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, namun lintas sektoral, baik Kementerian Agama, Lembaga Penegakan Hukum, Kementerian PPPA, Kemendagri, serta Kemenkominfo. Di era digital saat ini, penyebaran informasi atau konten di dunia maya harus benar-benar diperhatikan, karena banyak konten yang justru membuat anak-anak meniru perilaku antisosial, kehilangan empati, dan bibit kekerasan pada anak. Kita tahu nilai-nilai agama itu cukup banyak yang mengandung nilai baik yang harus diterapkan di dalam keluarga dan sekolah. Begitu juga nilai-nilai budaya yang diwariskan bangsa kita itu sangat luhur, termasuk misalkan saling mengasihi, ya, kemudian tolong-menolong, toleransi, dan segala macam itu bisa dijadikan modal pembentukan karakter anak-anak kita. Pembentukan karakter siswa harus dilakukan setiap hari, melibatkan peran guru dan orang tua yang saling mendukung. Orang tua tidak bisa hanya melimpahkan pada guru dan sekolah, namun harus ikut belajar. Di sisi lain, guru perlu mengubah sudut pandang dari fokus pada hasil akhir menjadi lebih ke penekanan pada proses di baliknya, dengan terus memberikan pendampingan pada siswa. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan setelah pemilu 2024 dan menjelang Ramadan pada 11 Maret 2024 mendatang. Kondisi ini membuat sejumlah masyarakat mengalami panik buying. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, terkait kondisi kenaikan harga-harga bahan pokok, anggota Komisi 6 DPR RI Rafli Kande menegaskan pemerintah telah gagal mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Salah satunya tidak dibangunnya refinery oil di sekitar perkebunan kelapa sawit di beberapa daerah. Dan selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, menjelang puasa dan juga lebaran, saat ini harga bahan pangan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini seperti beras dan juga minyak goreng, serta harga bahan pangan pokok lainnya pemirsa. Dan dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di sini Komisi 6 menanggapi dengan cukup serius terkait dengan kenaikan harga bahan pangan pokok tersebut. Oleh karena itu pemirsa, kita langsung saja dengarkan tanggapan atau pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yakni Bapak Rafli Kande dari fraksi PKS berikut ini. Persoalan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menjaga kestabilan harga itu gagal. Hari ini pasti masyarakat mengatakan bahwa kebutuhan bahan pokok mereka itu sangat tinggi. Nah ini kenapa bisa seperti ini terjadi? Karena pemerintah benar-benar tidak konsentrasi menjaga kebutuhan, menjaga kestabilan harga bahan pokok masyarakat. Seperti minyak goreng. Kenapa tidak pemerintah dengan serius memaksa para pengusaha perkebunan untuk membangun refinery. Kenapa hal ini terus dibiarkan? Seperti di Aceh. Ada sekitar 400.000 hektar sawit yang produktif. CPO begitu banyak. Satu pun tidak dibangun refinery. Ini hanya persoalan pemerintah tidak pernah serius, tidak pernah menjadikan landasan kebijakan itu atas kasih dan sayang. Lagi dan lagi kita terus terikat dengan persoalan retail, ya, memberikan ruang kepada mereka hingga kita memberikan harga yang terjun bebas. Gak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan. Maka oleh sebab itu ini nggak boleh dianggap normatif biasa saja. Ini mesti ada sebuah kebijakan yang berani. Nggak boleh. Gula begitu juga, telur begitu juga. Susah masyarakat. Rakyat sudah hidup kelimpungan. Lapangan kerja susah dan segala macam. Nah, oleh sebab itu, Bapak Menteri yang terhormat, hari ini saya meminta dengan Bapak Wakil Menteri, ayo buat kebijakan. Persoalan rapaksi gak boleh diundur-undur, selesaikan itu. Jangan buat malu. Mereka sudah menanggung kewajiban daripada pemerintah dalam hal ini. Berapa kewajiban yang harus diselesaikan, segera itu diselesaikan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa setiap masa-masa tertentu itu diintip oleh masyarakat. Baik itu hari-hari besar. Ayo sekali lagi, secara umum saya ingin sampaikan bahwa Bapak Jokowi perintahkan ini kementerian, jaga kestabilan harga. Terima kasih, saya Rafli Kande dari fraksi PKS Dapil Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rafli Kande terkait dengan kenaikan harga bahan pangan pokok yang saat ini terjadi pemirsa. Tadi disampaikan bahwa Bapak Rafli meminta kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok. Selain itu juga tadi beliau menjelaskan bahwa pemerintah perlu mendesak beberapa perusahaan perkebunan ini untuk membangun refinery oil atau kilang minyak untuk produksi minyak mentah pemirsa. Tadi juga disampaikan
mengatakan bahwa pemerintah ini didesak untuk melakukan refaksi atau pemotongan harga terhadap sejumlah produk-produk ataupun bahan pokok yang memiliki kualitas yang lebih rendah, ini untuk mengurangi atau menurunkan harga bahan pangan pokok yang saat ini melonjak naik. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kita kali ini masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Dadi, dan langsung saja pemirsa, kami akan membahas terkait dengan isu-isu apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama ada gelar seminar strategi layanan informasi di era global, Perpustakaan DPR RI perkuat kolaborasi di kancah internasional. Pemirsa, mari kita saksikan di sini di layar kaca. Di sini ada Perpustakaan DPR RI menggelar seminar bertajuk Strategi Layanan Informasi di Era Global, Manfaat Kolaborasi Internasional di Gedung Nusantara DPR RI pada Selasa 27 Februari 2024. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dan memberikan gambaran layanan informasi di kancah di dunia internasional. Dan juga Perpustakaan DPR RI bertugas sebagai penyedia informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait tugas dan wewenang anggota Dewan yang dituntut untuk terus berinovasi agar tetap memberikan dukungan dan pelayanan prima, pemirsa. Dan di sini ada statement pemirsa dari Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI Suratna menilai perlunya tuntutan bagi perpustakaan DPR RI dalam mendayagunakan kemampuan jejaring agar tercapai kinerja organisasi yang maksimal. Perpustakaan DPR RI telah berperan aktif dalam kegiatan jejaring nasional dan internasional. Di antaranya pemirsa, untuk yang internasional, Federation of Library Associations and Institutions, Congress of Southeast Asian Librarians, and Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific. Dan pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya terkait juga dengan terima Sekretariat Parlemen Korea, Indra Iskandar, urai konsep Green Building Gedung DPR di IKN. Pemirsa, mari kita saksikan kembali di sini di layar kaca Anda, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Sekretariat Majelis Nasional Republik Korea sudah memiliki sejarah dan hubungan bilateral yang sangat baik. Untuk itu, Sekjen DPR RI secara terbuka menerima kunjungan delegasi Sekjen Majelis Nasional Republik Korea, Baek Ja-hyun dan jajarannya guna mengetahui rencana kepindahan DPR RI ke ibu kota Indonesia yang baru, yaitu ibu kota Nusantara. Dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar menginformasikan bahwa gedung DPR RI di IKN nantinya termasuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang dibangun di lahan seluas 41,78 hektar yang berfungsi sebagai landmark. Dan di sini gedung DPR RI di IKN ini pemirsa didesain secara monumental dengan elemen-elemen kuat, simbol berkarakter, serta sebagai bangunan modern yang ramah lingkungan.
Tentu hal ini selaras dengan konsep IKN Nusantara yang pada prinsipnya akan dibangun dengan konsep Green City yang akan dipadukan dengan kota yang smart, forest, sustainable, dan blue sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 3 Tahun 2022 terkait Ibu Kota Negara Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.